Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Berikut adalah video untuk penjelasan tentang bagaimana cara kerja static routing. Yang pertama-tama kami ingin perkenalkan diri kami dahulu. Saya Muhammad Rafiq Albani. Saya Rifki Putra-Winanda. Saya Muhammad Rahensyah Lubis. Baiklah, kita langsung saja masuk ke videonya, ke penjelasannya maksudnya. Eh, yang pertama ada penjelasan untuk apa itu static routing, dan juga penjelasan singkat dari topologi dari static routing ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rifki. Kepada Rifki dipersilakan. Nah, jadi static routing itu adalah metode di mana kita harus memasukkan rute secara manual ke dalam table routing yang ada di router. Nah, berbeda dengan dynamic routing yang bisa berkenalan sendiri antar router. Jadi pada static routing ini kita harus memberitahu router A kemana jaringan tersebut harus berjalan gitu. Jadi singkatnya static routing itu adalah cara manual untuk memberitahu router kemana mereka harus mengirimkan data. Nah, lalu di sini bisa kita lihat pada Cisco-nya. Di sini ada dua buah router, yaitu router A dan router B, yang dimana masing-masing di bawahnya ada PC. Nah, di sisi kiri kita punya LAN A dengan network 192.168.100.0 dengan prefix 24. Jadi untuk PC A-nya IP-nya adalah 192.168.100.2 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.100.1. Lalu di sisi kanan yaitu PCB. Di sini kami menggunakan IP 172.116.100.2. Jadi ini berbeda dengan IP yang ada di PCA, yang dimana PCA itu menggunakan kelas C, sedangkan PCB ini menggunakan kelas B. Jadi ada perbedaan pada IP-nya, yang dimana default gateway-nya itu 172.16.100.1. Nah, kedua router ini dihubungkan oleh jalan atau jaringan antar router dengan IP 100.100.100.1 dan 2 pada router yang B. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana konfigurasi routernya. Jadi yang pertama kita akan masuk ke router A. Jadi kita tahu di sini bahwa router A menggunakan IP 100.100.100.100.1. Oke, kita bisa melakukan konfigurasi di interface. Kita masuk ke gigabit internet 0 garis miring 1. Bisa dilihat dari CLI-nya, router sudah enable, configure terminal, masuk ke interface gigabit internet 01. Dari sini kita bisa, yang ini sudah hidup, tapi kita bisa, sebelum mati kita hidupkan. Bisa dilihat di sini koneksi merah jadi hijau. Dan di sini kita masukkan IP address untuk router A-nya, yaitu 100.100.100.1 dengan subnet mask yang dengan angka yang sama. Baik. Selanjutnya kita akan kita akan masuk ke interface yang gigabit internet 0 garis miring 0. Sini kita akan masukkan IP address dari gateway dari PCA. Jadi bisa dilihat sebelumnya ini mati ya. Di sini merah, kita hidupkan jadi hijau. Setelah itu kita masukkan IP gateway PCA 192.168.100.1 dengan subnet mask. Oke.
Di sini juga bisa dilihat di apanya, di terminal atau CLI-nya. Di sini bisa dilihat, bisa dimatikan, dia akan masuk ke state down. Di sini bisa ada komennya no shutdown dan portnya jadi aktif. Change state to up, jadi diaktif. Dari sini kita bisa masuk ke CLI, bisa dilihat bahwa di sini sudah terkonfigurasi, tapi ada tahap selanjutnya di mana kita mengaktifkan atau melakukan router RIP. Kita masuk ke exit, kita router RIP. Setelah itu kita masuk ke version 2 karena kita menggunakan RIP versi V2. Setelah itu kita akan masuk ke network. Kita akan masukkan IP dari apa yang tadi, yang PCA 192.168.100.0. Oke. Tapi karena kita udah kita konfigurasikan, jadi tidak perlu lagi. Selanjutnya akan masukkan IP dari routernya, jadi 100.100.100 dengan ujungnya 0. Oke. Kita bisa balik lagi ke config. Kita masuk ke ini, routing RIP. Bisa dilihat bahwa sudah ditambahkan ya. Di sini ada 100, 198, sini sudah terlihat. Oke. Ini untuk yang router A. Yang untuk router B bisa dibilang dilakukan hal yang sama. Jadi di port di interface gigabit Ethernet 0/1 kita masukkan IP address routernya, yaitu 100.100.100.2. Di gigabit Ethernet kita masukkan IP dari gateway dari PCB. Jadi 172.16.100.1. Oke. Seperti hal yang sama tadi, yang seharusnya pertama kondisinya mati, bisa dilihat warna merah, dan akhirnya jadi warna hijau. Setelah itu kita akan melakukan router RIP juga. Oke. Jadi router RIP, setelah itu version 2. Setelah itu kita akan menambahkan network. Di sini masukkan IP dari routernya juga ya, 100.100.100.0. Baik. Setelah itu kita masukkan IP dari PCB. Jadi bisa dilihat di sini saat network 172.16.100.0. Oke. Bisa kita lihat langsung di bagian config ya. Di RIP sini terlihat ini yang udah di add dari 100 yang tadi, dan yang 172 yang dari PCB. Bisa dilihat di sini ya, setelah semua port diaktifkan, bisa dilihat PCA sudah terkoneksi dengan router B sudah terkoneksi dengan router A, maksudnya maksud saya PCA sudah terkoneksi dengan router A sudah terkoneksi ke router B dan juga sudah terkoneksi ke PCB. Baik. Sekian dari penjelasan saya tentang konfigurasi routernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan untuk mengenai tentang pengujian ping dari PCA menuju PCB. Kepada Rehan saya persilakan. Baik, selanjutnya mengenai ping dari PCA ke PCB. Baik, di sini dari yang pertama ya, penjelasannya itu di persetujuan ping yang di reply from 172.16.100.2 menunjukkan bahwa perangkat dengan IP itu memberikan respon balik. Ini membuktikan bahwa jalur kabel dan konfigurasi routing antara pengirim dan tujuan sudah benar. Nah, yang bytes-nya itu yang sama dengan 32 itu adalah
ukuran paket data standar yang dikirimkan, yaitu sebesar 32 bytes. Kemudian ada time latency-nya. Pada contohnya terdapat satu balasan dengan time sama dengan 3 ms, kemudian sisanya 1 ms. Selanjutnya ada TTL atau time to live. Nilainya itu 126, memberikan petunjuk teknis. Biasanya sistem operasi seperti Windows memulai TTL di angka 128. Jika hasilnya 126, berarti paket tersebut telah melewati 2 hop router untuk sampai kembali ke pengirim. Dan secara keseluruhan, bahwa konfigurasi jaringan telah berhasil dilakukan, koneksi antara kedua perangkat stabil dan optimal, ditandai dengan 0% loss dan latensi yang sangat rendah. Karena ini dilakukan dalam Cisco Packet Tracer. Ini adalah bukti bahwa routing atau pengelamatan IP yang disusun sudah benar. Selanjutnya saya kembalikan ke Rafif. Baik, terima kasih Pak Daryan. Jadi bisa dibuktikan bahwa konfigurasi routing statik ini telah berfungsi dengan sesuai dengan fungsinya. Jadi bisa dilihat kita akan coba melakukan uji lagi untuk ping. Jadi kita dari PCA ini ke PCB. Oke, di sini pertama fail ya. Tapi jika kita ping lagi, nah dia akan menunjukkan sukses. Ini membuktikan bahwa PCA dapat melakukan ping ke PCB melalui router A dan router B. Baik, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dapat disimpulkan bahwa konfigurasi routing statis sederhana ini dapat berfungsi dengan sebetulnya sesuai dengan yang diinginkan. Baik, kepada teman-teman, terima kasih telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.